Halo semuanya, jumpa lagi di channel ini. Kali ini aku akan membahas mengenai adaptasi film KKN di Desa Penari tahun 2022. Selamat menyaksikan. Film KKN di Desa Penari bermula dari munculnya tweet dari akun Twitter @simplem81378523 pada 24 Juni 2019 sampai pada 25 Juli 2019. Dalam jangka waktu beberapa hari tersebut, terdapat 500 postingan lebih Twitter. Banyaknya pembaca yang antusias menanggapi cerita tersebut. Akhirnya dibuatlah novel pada tahun 2019 dan film di tahun 2022 dengan judul KKN di Desa Penari. Adaptasi film KKN di Desa Penari dari tweet memiliki beberapa perbedaan cerita. Perbedaan cerita dari tweet Twitter dan hasil produksi film karya sutradara Awi Suryadi menampilkan beberapa perbedaan yang mencolok. Perbedaan itu dirasakan jika kalian membandingkan secara langsung dengan membaca tweet di Twitter dengan imajinasi yang tinggi dan membandingkannya secara langsung menonton tampilan audiovisual pada film KKN di Desa Penari. Oke, saat ini aku mau menceritakan beberapa perbedaan yang dirasakan ketika aku telah membaca tweet di Twitter dan menonton film KKN di Desa Penari. Perbedaan pertama terletak di alur cerita. Alur cerita pada tweet Twitter dilihat dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang menurut versi dari Nur dan menurut versi dari Widya. Sedangkan dalam film, sudut pandang yang disajikan digabung dari antara dua sudut pandang tersebut. Dari perbedaan dua sudut pandang, adaptasi film KKN di Desa Penari menunjukkan atau membuat penonton tidak merasakan ketegangan yang terjadi pada tokoh-tokoh tersebut. Selain itu, film terkesan memiliki alur yang lompat-lompat sehingga alur itu tidak menjadi urut karena adanya penggabungan dari dua sudut pandang tersebut. Perbedaan kedua dari unsur visualisasi dan sinematografi. Keunggulan adaptasi pada film KKN di Desa Penari terletak pada kedua unsur ini. Unsur visualisasi. Pada film ini berhasil membawa suasana penonton melihat gambaran tempat kejadian secara sungguhan. Seolah-olah di mana penonton merasakan bahwa mereka berada di tempat kejadian. Nah, dari unsur sinematografi pada film adaptasi KKN di Desa Penari, yakni memiliki penguasaan teknik pengambilan gambar yang baik sehingga penonton merasa tidak bosan ketika menyaksikan film tersebut. Perbedaan ketiga dari hasil adaptasi film KKN di Desa Penari, yakni terdapat perbedaan antara perbedaan tokoh dan pendalaman karakter setiap tokoh. Di dalam film hanya ditampilkan 6 tokoh, sedangkan di tweet yang diceritakan di Twitter dikisahkan terdapat 14 orang anggota KKN dan 1 dosen sebagai pembimbing dan pengawas. Nah, selain itu juga pada film tidak menggambarkan adanya karakter dari setiap tokoh. Tetapi ketika filmnya ditayangkan secara langsung, maka langsung menceritakan kisah KKN Desa Penari tersebut. Sekarang kita masuk ke perbedaan terakhir pada film adaptasi KKN di Desa Penari, yakni akhir cerita yang berbeda. Perbedaan ending yang diceritakan pada tweet Twitter sebelum pemeran yang bernama Bima meninggal, versi dari Nur menceritakan kalau orang tua Bima secara terus-menerus berdoa untuk keselamatan anaknya. Tapi naas, Bima tetap meninggal. Masih dalam cerita tweet Twitter juga, sebelum Ayu meninggal, kakaknya yang bernama Ilham berusaha membawa Ayu ke rumah sakit, bahkan sampai ke orang pintar. Tetapi Ayu tidak bisa kembali seperti semula. Nah, sedangkan pada film adaptasi KKN di Desa Penari menceritakan rombongan Nur dan ketiga temannya pulang, serta Ayu dan Bima ditinggalkan di desa tersebut. Lalu terdapat tulisan bahwa Bima meninggal 3 hari setelah kejadian tersebut dan Ayu meninggal 3 bulan setelah kejadian tersebut. Pada akhirnya, memang film yang diadaptasi akan menciptakan perbedaan, bisa memiliki keunggulan dan dapat juga memiliki kekurangan, atau bahkan bisa saling melengkapi. Oleh karena itu, mari kita menonton film tidak hanya sekedar menikmati, tetapi juga dapat memberikan makna dari film yang ditonton. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih.